Jadi ceritanya begini, dari sejak April ya, saya sudah tidak mempunyai income. Nah, saya memang bekerja di SDK Anugerah, tepatnya sih bukan bekerja ya, melayani di SDK Anugerah itu sebagai pelatih paduan suara, kemudian di STT Baptis Jakarta juga sebagai pelatih paduan suara, kemudian di MTCI Music Therapy Center Indonesia saya sebagai terapis musik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada awal Juli itu kepala sekolah nelpon saya dan mengatakan, Pak Hai, maaf sampai akhir Desember Bapak ya dalam tanda petik Bapak di PHK, maksudnya Bapak diberhentikan tidak mengajar itu. Terus saya bilang oke, nggak masalah bagi saya. Nah, jadi dari awal April sampai akhir Desember benar-benar saya akan tidak mempunyai income sama sekali. Dulu ketika remaja saya dipinjamin sebuah buku dari sebuah buku karangan Dale Carnegie yang menyatakan begini, kalau kamu punya masalah, coba kamu cari resiko yang paling berat apa. Lalu, nah sekarang masalah saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya income. Lalu masalah yang paling berat, resiko yang paling berat adalah ya saya ada tabungan, berarti saya akan nguras tabungan. Ya. Tetapi persoalannya sekarang kalau saya tetap mempergunakan tabungan itu, maka dengan cepat akan habis kalau pengeluaran saya tidak diirit. Jadi istilahnya saya harus ikat pinggang, saya harus mengirit pengeluaran saya. Ya. Entah dengan cara bagaimana. Dan saya tidak cerita kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Karena saya bisa saja saya nelpon orang ke sana kemari atau minta bantuan kepada orang-orang tertentu, saya akan dibantu. Ya. Tetapi saya takut karena saya pernah membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jadi saya nggak akan mengandalkan orang-orang tertentu untuk menolong saya. Jadi saya hanya berserah kepada Tuhan. Lalu ayat 7 mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ayat ini memberikan kekuatan kepada saya bahwa saya perlu mengandalkan Tuhan saja. Jadi ada usaha yang saya harus lakukan, tetapi selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan semua hal. Nah, luar biasanya dari April sampai Agustus ini banyak sekali berkat yang saya dapatkan. Dari orang-orang tertentu yang digerakkan oleh Tuhan. Saya yakin itu digerakkan oleh Tuhan. Karena saya tidak pernah bercerita kepada orang-orang tersebut. Saya tidak pernah meminta bantuan kepada orang-orang tersebut. Misalnya saja, RT di tempat kami tinggal ya, memberi bantuan beras. Jadi menganggap kami adalah keluarga yang perlu dapat bantuan. Jadi sejak April sampai Agustus, kami tidak pernah beli beras. Ya, kemudian memang ada bantuan dari diakonia. Kemudian ada anak rohani saya yang selalu mengisikan atau top up OVO dan GoPay saya. Sehingga ada cukup uang di dalam OVO dan GoPay ini, saya bisa pergi, khususnya kalau saya kontrol dokter ke Husada, saya bisa memakai GrabCar atau GoCar. Karena naik kendaraan umum tentu saja risikonya agak berat gitu. Lalu yang aneh lagi pada waktu saya ulang tahun tanggal 24 Juli, ada saudara seiman yang saya sudah nggak bertemu dengan dia sekitar 4 tahunan. Nah pada ulang tahun itu
Dia menelpon saya dan dia mengatakan begini, Pak, saya ingin mentransfer sejumlah uang kepada Bapak, khususnya di hari ulang tahun Bapak, supaya Bapak dan istri bisa makanlah di restoran gitu. Ya, saya kaget juga. Lalu saya dengan istri ke sebuah rumah makan terkenal itu di daerah kota. Saya hanya membeli makanan dibawa pulang begitu. Ya. Nah, ada juga saudara-saudara seiman yang mentransfer sejumlah uang di akun istri saya. Ya. Lalu ada seorang mantan murid, saya tidak pernah kontak dengan dia karena memang nggak punya nomor-nomor telepon atau nomor HP untuk kontak. Dia juga nggak tahu. Nah, tapi kami berteman di Facebook. Nah, anak ini ya bertanya-tanya kepada teman seangkatannya, apakah mereka punya nomor HP saya. Kemudian ada seseorang kebetulan dokter gigi dan dia memberikan nomor HP saya kepada teman kepada murid ini, mantan murid ini. Lalu mantan murid ini menelpon saya atau me-WA saya dan mengatakan, Pak, saya ingin kirim bahan makanan, kiranya Bapak bisa terima ini dengan senang hati. Gitu. Lalu jadi ada bahan makanan yang dikirim oleh murid tersebut. Dari April sampai Agustus, Tuhan memelihara secara luar biasa. Nah, sekarang masih ada September sampai Desember. Karena September sampai Desember juga saya masih belum bekerja. Karena memang semua dari 3 tempat pelayanan ini semua tertutup. Ini pengertian saya, kalau Tuhan sudah memelihara saya dari April sampai Agustus, saya seyakin-yakinnya, saya percaya dengan iman saya bahwa Allah juga akan memelihara dari September sampai Desember. Nah, saya ada sebuah nyanyian dalam bahasa Jawa memang, tapi nyanyian ini sangat berpengaruh pada saya. Saya senang menyanyikannya dalam bahasa Jawa karena artinya lebih dalam daripada dalam bahasa Indonesia. Nah, nyanyian ini berbunyi demikian. Gusti mugi ningali yen kula kesrakatan kula mlajeng ring pundi anjawi dateng Jadi sekali lagi, tempat andalan kita yang paling benar adalah Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih. Amin.